Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi tentang bauran pemasaran atau lebih biasa dikenal dengan marketing mix. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi bauran pemasaran atau marketing mix menurut para ahli. Yang kedua, definisi bauran pemasaran atau marketing mix secara umum. Dan yang ketiga adalah konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Yang pertama, definisi para ahli. Menurut Kotler tahun 2000 halaman 18, bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran pada perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Bauran pemasaran adalah variabel-variabel terkendali yang dapat mempengaruhi konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju oleh perusahaan. Yang kedua, menurut Daimesta dan Irwan, bauran pemasaran merupakan berbagai variabel-variabel yang dipakai perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, menurut Bukhari Alma, bauran pemasaran yaitu sebuah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing agar tercipta kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil paling memuaskan. Nah, dari beberapa pengertian para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa bauran pemasaran adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Nah, di sini pemasaran dan penjualan itu sedikit berbeda. Kita lebih condong dari tujuannya. Kalau pemasaran itu bertujuan untuk memuaskan konsumen. Jadi kita memikirkan kepuasan konsumen, perasaan konsumen. Tapi kalau penjualan, kita berpikirnya pasti tentang keuntungan. Kita memiliki bisnis harus mendapatkan laba atau untung. Jadi tujuannya kita mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang. Materi yang selanjutnya adalah konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Awalnya, marketing mix atau bauran pemasaran hanya mencakup 4 elemen saja. Yang pertama, produk, place, price, dan promotion. Namun, seiring berkembangnya zaman, terdapat modifikasi elemen dan sekarang berubah menjadi 7P atau biasa dikenal dengan 4P plus 3P. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah produk atau produk. Ini gambarnya. Produk adalah segala bentuk yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, produk itu tidak hanya berbentuk barang saja, bisa berupa layanan atau jasa. Perlu diingat, produk yang diproduksi harus sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, diperlukan nilai lebih dibanding produk lain agar produk tersebut mudah diterima oleh konsumen. Yang kedua adalah price atau harga. Price atau harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen
untuk menggunakan suatu produk. Nah, harga menjadi aspek yang sangat penting karena umumnya konsumen menjadikan harga sebagai bahan pertimbangan dalam membeli suatu produk. Nah, di sini penetapan harga juga sangat penting karena penetapan harga akan menjadi sebab laku atau tidaknya produk tersebut untuk dijual. Di sini gambarnya adalah mata uang ya, uang rupiah. Yang ketiga adalah promotion atau promosi. Promotion atau promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan pelaku bisnis dalam menginformasikan atau mempengaruhi konsumen sehingga konsumen tersebut tertarik untuk melakukan transaksi. Di sini maksudnya transaksi melakukan pembelian ya, untuk digunakan sebagai barang akhir. Nah, dalam promosi setiap perusahaan pasti berusaha keras untuk memperkenalkan atau menawarkan produk yang mereka jual secara langsung maupun tidak langsung. Di era modern ini, promosi dapat dilakukan melalui banyak cara. Contohnya melalui website, media sosial, digital advertising, media online, ataupun video online. Yang keempat adalah place atau tempat. Place atau tempat adalah lokasi fisik tempat berjalannya bisnis atau kanal distribusi untuk mencapai target pasar. Nah, sebuah bisnis itu memerlukan lokasi penjualan yang ideal untuk bisa menjangkau target pasar yang dituju. Bagi pebisnis, aspek ini sangat penting. Pebisnis harus memperhatikan apakah lokasi bisnis tersebut strategis dan mudah dikunjungi konsumen atau mudah dijangkau konsumen. Mencakup aksesnya, fasilitas menuju lokasi bagaimana, itu juga harus difikirkan matang-matang oleh para pebisnis. Yang kelima adalah people atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah semua pelaku yang mempunyai peranan penting dalam menyajikan produk sehingga nantinya mampu mempengaruhi persepsi konsumen. Persepsi itu seperti pandangan konsumen terhadap produk itu bagaimana. Oh, apakah produk ini baik untuk dikonsumsi, layak untuk dikonsumsi, seperti itu. Nah, di dalam sumber daya manusia sendiri ada faktor yang berperan penting dalam kemajuan atau kemunduran sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, attitude. Attitude kita lihat dari bagaimana sikap pebisnis tersebut, bagaimana penampilan pebisnis tersebut, apakah sudah layak menjadi pebisnis. Yang kedua adalah motivasi, motivation. Di sini motivasi itu seperti bagaimana kiat-kiat karyawan dalam bisnis tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Harus didasari dari niat terlebih dahulu, dan akan timbul motivasi dalam diri maupun dari luar diri, seperti faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi.
Yang keenam adalah proses. Proses adalah semua prosedur, mekanisme, aktual dan aliran aktivitas yang dipakai untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Proses meliputi pelayanan serta transaksi yang terjadi, dimulai dari konsumen harus mengetahui produk yang ditawarkan sampai konsumen akhirnya membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, hal yang paling penting dalam elemen ini adalah konsistensi. Produk tentunya harus konsisten. Apa yang dipromosikan harus sesuai dengan apa yang didapatkan konsumen, sehingga konsumen tidak akan merasa kecewa dan memiliki kepuasan dalam memakai produk tersebut. Dan yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik. Physical evidence atau bukti fisik adalah semua yang berbentuk peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis. Ini saya ambil contoh yang paling mudah adalah kemasan. Kemasan yang digunakan pada produk itu adalah salah satu bentuk bukti fisik ya. Semakin menarik kemasan yang dibuat, akan semakin menaikkan minat keingintahuan konsumen kepada produk itu, dan akhirnya konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, maka dari itu setiap perusahaan selalu berlomba-lomba dalam membuat kemasan, salah satunya dengan sekreatif mungkin, sebeda mungkin dari pesaing-pesaing lainnya, agar konsumen itu tergerak hatinya untuk memilih produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Persepsi konsumen akan berbeda-beda. Jelas, pandangan yang pertama dari sebuah produk yang dilihat konsumen adalah kemasan. Maka dari itu, kemasan merupakan bukti fisik yang paling nyata yang ada di dunia bisnis. Nah, sekian penjelasan tentang bauran pemasaran atau marketing mix dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.